kembali lagi di podcast SNS Saturday Night Story bersama aku Vincentia Nisel. Di episode ke-7 kali ini kita akan membahas keberhasilan menuju SNMPTN. Pastinya kita nggak akan sendirian aja karena kita udah mengundang 2 narasumber yang akan berbagi dan sharing ceritanya mengenai SNMPTN. Langsung saja kita sapa. Di situ ada Mbak Putri Alia dan juga Mbak Nanda Nursa Alia. Sama-sama Alia ya. Iya. Panggilannya berarti Mbak Alia dan Nanda. Mbak Nanda. Nah, Mbak Alia dan Mbak Nanda ini adalah siswa SMA Negeri 1 Godean yang lolos SNMPTN tahun ini. Ya. Jurusannya sama apa beda, Mbak? Beda. Aku teknik fisika. Oh ya? Kalau aku di Fakultas Ilmu Budaya. Oke. Jurusan Universitasnya? Universitas Gadjah Mada sama. Oh, sama. Keren banget. Oke, jadi sebelum kita lanjut seperti biasanya kita akan mohon izin untuk melepas masker supaya obrolan kita dapat tersampaikan dengan jelas. Tapi kita di sini tetap mematuhi protokol kesehatan ya, Mbak ya, dengan menjaga jarak. Oke, langsung aja. Silakan. Langsung aja kita mulai nih. Aku udah gak sabar banget mau tanya-tanya tentang SNMPTN. Kan soalnya akhir-akhir ini tuh kayak di mana-mana bahasnya SNM gitu. Apalagi di kalangan SMA kan, Mbak, itu bahasanya SNMPTN. Jadi sebenarnya SNMPTN itu apa sih, Mbak? Nah, untuk SNMPTN sendiri itu tuh singkatan dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Itu merupakan salah satu jalur untuk memasuki perguruan tinggi negeri dengan nilai rapor gitu. Oke. Berarti penilaiannya tuh dari nilai raport aja atau ada yang lain? Iya. Penilaian pokoknya tuh nilai rapor dari semester 1, dari kelas 10 semester 1 sampai kelas 12 semester 1. Jadi ada 5 semester. Sama nanti ada prestasi-prestasi juga boleh diikutin. Bener banget. Berarti itu ya tadi kriteria penilaiannya untuk mendaftar di SNMPTN. Nah, untuk rata-rata nilai raportnya nih Nggak ada. Ya. berarti nggak bisa diprediksi nih? Nggak ada. Oke. Yang penting kayak masuk siswa eligible, kamu daftar, nanti itu udah kayak ditentuin sananya. Ya, oke. Berarti ya kita cuma kayak usaha aja ya. Iya, doa. Untuk proses pendaftarannya sendiri itu seperti apa? Pertama-tama kan kita bikin akun LTMPT. Nah, terus habis itu sama sekolah ditentuin 40% siswa eligible-nya. Untuk yang informasi aja ya, eligible itu siswa yang berhak mengikuti SNMPTN. Oh, berarti itu ada kuotanya ya? Iya, kalau akreditasi sekolahnya itu A itu 40%. Kalau B itu 25%. Kalau C 5%. Oh, berarti itu juga ditentukan oleh akreditasi sekolah. Iya. Terus kalau udah ditentuin, nanti kita tuh daftar SNMPTN. Jadi nanti kita pilih kampusnya mau di mana, sama ada prodinya mau apa. Itu ada 2 pilihan. Jadi bisa ada kita milih 2 gitu. Nah, terus pengumuman. Terus ada tips gak sih, Mbak, untuk milih jurusan yang biar bisa lolos gitu ke SNMPTN? Kalau aku sih itu tuh tergantung kayak apa ya, minatmu tuh pengen mana kamu ke situ, terus kira-kira nilaimu tuh cukup enggak ke prodi itu di kampus itu gitu. Iya, sama persaingannya ketat atau enggak gitu juga itu harus diperhatiin. Oh, berarti juga kayak harus sesuai sama passion kita juga Iya, ya? bener banget. Soalnya Soalnya kan jalaninya 4 tahun. Oh ya, kalau sampai salah jurusan tuh kayak aduh. Nanti kan bisa kita mah pengen ngulain juga kan lebih kayak lebih membutuhkan waktu. Ya, sayang banget ya kalau sampai kayak nggak bisa ngejalanin gitu di tengah-tengah. apalagi kalau udah diterima dan lolos. Nah, kalau ditolak tuh sayang banget, harus ngulang tahun depan. Saya kalau udah keterima SNM tuh udah nggak bisa ikut UTBK, Dan sekolahnya bakal di blacklist. Jadi adik kelasnya bakal lebih susah lebih untuk susah. masuk ke Di blacklist dari prodi sama Iya, prodi dan PTN-nya. Wah, berarti kayak waduh, sayang banget kalau sampai nggak nerusin ya aja. Karena yang rugi bukan cuma kalian gitu ya, adik tapi kelasnya. iya berpengaruh juga. Bener banget. Terus Mbak, ada apa strategi atau cara gitu untuk bisa masuk ke SNM? Tips-tips mungkin? Tips lihat keketatan jurusan. Maksudnya yang daftar di situ tuh banyak nggak, sama nilaimu tuh bakal bisa bersaing nggak kalau sama orang segitu. Kalau buat adik kelas aku punya tips. Nah, mumpung ada yang masih
masih kelas 10, kelas 11 itu kalau bisa nilainya konsisten. Nah, dan Cari mencari prestasi. Konsisten berarti harus naik terus atau gimana? Ya, kalau ada turun sih nggak apa-apa, tapi jangan jauh-jauh lah. Iya, 1 atau bener-bener. 2 gitu. Soalnya mengkonsistenkan nilai itu kayaknya agak Susah. Bener. Berarti nggak apa-apa lah ya turun 1-2, tapi yang penting nggak jauh banget gitu kan Mbak? Iya. Oke. Terus gila, jadi bingung nih guys. Bahasnya SNMPTN soalnya kayak wah, aku masih tahun depan sih kayak aduh deg-degan banget gitu. Ya kayak apa ya? Cari prestasi kan juga susah kan. Ya? Iya kan. Aduh gimana nih? Kalau menurut Mbak itu kalau linjur itu gimana? Berat. Berat ya. Aduh. Saya kan nilainya juga ada yang nggak sesuai kan. Tapi ya kalau kamu mau memang niatnya linjur, pengen minat linjur ya coba aja nggak apa-apa. Dicoba ya, Tetap bisa, tapi ya peluangnya lebih kecil lah. Iya juga sih ya, tapi ya apa salahnya untuk mencoba? Oh ya, untuk penilaian SNMPTN-nya tadi ada 4 sebenarnya ya. Yang pertama itu nilai rapor. Iya raport. Yang kedua itu kalau bisa prestasi tadi, bener prestasi. Terus yang ketiga itu kuota masuk tadi. Oke. Terus yang terakhir itu track record alumni. Oh. Kalau alumninya banyak yang di prodi itu, fakultas itu ya kemungkinan adik kelasnya juga gitu. Oh gitu ya, berarti kayak kalau ada kakak kelas yang masuk di situ, terus adik kelasnya berpotensi juga ya. Potensinya lebih gede daripada yang belum pernah ada alumninya. Aduh, seru banget ya bahas SNMPTN ternyata. Aku kayak awalnya tuh belum tahu nih SNMPTN tuh apa, kayak cuma denger doang gitu loh Mbak. Terus sekarang jadi kayak lebih tahu, apalagi mungkin teman-teman di rumah yang tahun depan nih pejuang SNMPTN, kalian harus wajib banget nih nonton ini karena di sini ada Mbak Alia dan Mbak Nanda yang bakalan sharing-sharing itu tentang SNMPTN. Nah untuk pesan-pesannya ada nggak sih Mbak untuk yang pejuang SNMPTN di tahun depan? Daftar sesuai minatmu lah, soalnya kan jalaninya kan itu kan kuliah kan berat ya. Berat. Jadi kalau udah nggak sesuai minat tuh jauh-jauh lebih berat. Harus gitu. mencari minat dan bakat sejak dini gitu ya bahasanya. Soalnya kalau udah kelas 3 udah aduh mau masuk apa nih gitu. Itu udah. Tapi kan ada juga nih Mbak yang kayak awal-awalnya tuh udah yakin mau masuk ke sini, tapi nanti akhir-akhirnya tuh kayak aduh aku bisa nggak ya masuk ke situ, terus jadinya malah jadi bingung mau milih jurusan itu gimana sih Mbak? Iya. Kalau kayak gitu ya menurut kata hati. Tetep pokoknya mantepnya milih apa gitu ya. Tapi sambil apa ya memperhatikan tadilah aspek-aspek yang Kayak ada alumninya enggak. Berarti cari yang berpeluang untuk masuk juga sih ya. Kalau bener-bener mau ngejar SNM belum. Oh iya, oke. Kalau mau nekat ya boleh. Nekat. Kayak, waduh, tapi Mbak kayak ada nggak sih perasaan kayak aduh gimana nih kalau aku nggak lolos SNM gitu? Ada lah. Soalnya apa ya, kita kan kemarin alumninya nggak banyak yang di UGM kan. Jadi iya. kayak lebih berat buat kita, jadi kayak aduh ini kayak udah pasrah yang lolos. apa apalagi enggak. yang itu juga itu baru tahun ini yang ke UGM gitu. Oh iya toh. Iya. Berarti sebelumnya tuh belum ada. Tahun dulu Satu ada, dua ya, tapi, satu dua aja. Tahun dulu ada, tapi belum lama ini baru ini aja gitu. Berarti nggak banyak ya intinya yang ke situ. Tapi kalau kakak itu banyak. Tapi keren banget sih Mbak, ya ampun aku kayak wow kakak kelasku ada yang keterima SNM di UGM. Keren banget. Terus habis itu gimana sih menurut Mbak untuk adik-adik ini kalau misalnya nggak keterima SNM gitu tuh gimana? Ya jangan patah semangat lah, kan jalur masuk kuliah ke PTN kan nggak cuma SNM, masih ada UTBK, ada jalur mandiri. Nah itu bisa diperjuangin lewat situ. Iya, benar banget. SNM tuh bukan satu-satunya jalan, jadi tetap Iya. semangat gitu. Belajarnya di keras. Berarti intinya jangan malas belajar ya teman-teman. Saingannya banyak banget, ratusan Indonesia. ribu. Wow. Kayak aku speechless dulu. Kayak waduh aku sekarang aja masih kayak kalau belajar aja tuh kayak masih nanti-nanti gitu. Berarti jangan ditunda-tunda ya teman-teman. Kalau kalian mau ngejar SNMPTN tuh harus serius. Tapi jangan juga terus kalau nggak keterima terus patah semangat karena jalannya juga bukan cuma di situ aja gitu. Iya benar banget.
Nah, nih Mbak, kan kita udah bahasnya sampai sini nih. Dari SMA kita itu banyak nggak sih yang keterima SNM? Banyak ya berarti, karena emang di tempat kita tuh konsisten nilainya juga. Jadi semuanya guru juga dari awal sudah mempersiapkan untuk siswa-siswanya mengikuti SNMPTN itu. Terus gimana nih? Seneng banget gak sih keterima SNM? Lega sih kayak udah. Oke, iya ya. Kayak Lebih banyak waktu luang gitu. Kan kita udah nggak ikut UTBK tapi ya tetap masih persiapan besok masih ada daftar ulang, bikin cari-cari dokumen juga. Sibuknya akhir-akhir ini itu sih. ya enaknya kalau SNMPTN tuh kayak kamu kalau udah lolos terus kayak lega, ada waktu luang yang banyak buat kalian untuk mempersiapkan kedepannya kayak gimana gitu ya. Untuk masuknya kapan sih Mbak? Masuknya sih katanya sih Agustus. Masih Lama banyak waktu banget. banget. Kan 4 bulan kita kayak waktu luang gitu. Kan masih ada teman-teman yang lain masih ada yang di UTBK. Untuk adik-adik nih, Mbak ada pesan-pesan gak nih yang terakhir mau disampaikan? Mungkin motivasi, mau ngasih semangat. Semangat belajarnya. Semangat belajarnya, konsisten belajarnya. Intinya mau itu UTBK. Untuk apapun ya, intinya semuanya tuh harus ada usahanya. Walaupun kamu udah siswa eligible udah daftar SNM, tetap pas nunggu pengumuman tuh tetap belajar. Soalnya kan kita nggak tahu kita bakal keterima apa enggak. Iya, jadi kayak harus ada plan selain itu juga ya, mempersiapkan diri, jangan mengandalkan SNMPTN. Iya, benar banget. Oke, mungkin ada tambahan lagi Mbak, ada yang mau disampaikan? Apa ya? Sudah cukup? Kayaknya udah cukup. Jadi kita mau ngingetin lagi nih ya untuk teman-teman semua, apalagi yang tahun depan nih mau ikut SNMPTN, jangan lupa untuk rajin belajar. Nilainya konsisten ya teman-teman, walaupun itu agak butuh perjuangan. Oke. Terus kayak kita nggak mau ngingetin lagi, nggak lupa-lupa untuk ngingetin, selalu mantengin podcast SNS Saturday Night Story karena di sini akan membahas hal-hal yang menarik dan menambah wawasan kalian. Contohnya hari ini kita bisa membahas SNMPTN dengan mbak-mbak yang luar biasa ini, yang keren-keren ini, Mbak Alia dan juga Mbak Nanda. Terima kasih sudah meluangkan waktunya berbagi sharing sama kita mengenai SNMPTN. Semoga kedepannya bisa lebih sukses lagi. Amin. Semangat ya. Semangat ya. Sangat ya guys. Ya udah, makasih, kita pamit dulu ya Mbak ya. Kita udah berbincang-bincang mengenai SNMPTN, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Dan juga yang belum tuh harus turn on notification-nya supaya kalian gak ketinggalan sama video-video kita. Oke, dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih, salam sehat semuanya.